Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan sedikit tentang konflik dalam organisasi. Perkenalkan, nama saya Tesalonika, dan nanti akan ada teman-teman saya, Agung, Natasha, dan Tiara. Kita harus tahu konflik itu apa artinya. Konflik itu secara umum bisa diartikan perbedaan persepsi antar anggota organisasi. Menurut Robbins, konflik itu dapat terjadi ketika ada seorang anggota organisasi yang merasa kalau kepentingannya itu akan dirusak oleh anggota lain dari organisasi tersebut. Nah, pentingnya konflik atau tidak itu bisa dilihat dari 3 pandangan ini. Pandangan pertama itu pandangan tradisional menganggap kalau konflik itu tidak penting karena bersifat disfungsional dan justru harus dihindari. Tapi pandangan ini segera ditinggalkan ketika para akademisi sadar kalau konflik itu tidak mungkin bisa dihindari. Pandangan kedua yang muncul setelah pandangan tradisional adalah pandangan human relation, yang berpendapat kalau konflik itu merupakan sesuatu hal yang alamiah yang terjadi dalam organisasi. Lalu pandangan terakhir yang berkembang yang kita pakai sampai saat ini adalah pandangan interaksionis, yaitu pandangan yang berpendapat kalau konflik merupakan sesuatu yang fungsional karena bisa meningkatkan daya adaptasi dan inovasi dari organisasi. Tapi tidak semua konflik bersifat fungsional, ada juga konflik yang bersifat disfungsional. Konflik fungsional itu konflik yang mendukung tujuan dari organisasi dan memperbaiki kinerja organisasi. Contohnya, kalau misalnya ada perdebatan tentang cara-cara yang paling efektif untuk menyelesaikan suatu permasalahan, ini bisa menjadi konflik yang fungsional kalau dibicarakan dengan baik-baik, karena bisa muncul banyak ide baru yang inovatif dan kreatif. Nah, kalau konflik disfungsional itu adalah konflik yang menurunkan kinerja organisasi. Contohnya, kalau misalnya ada perdebatan antar anggota hanya karena ketidakcocokan karakter. Nah, gimana cara kita tahu apakah konflik yang terjadi itu konflik fungsional atau disfungsional? Kita harus mengetahui 2 hal tentang konflik dulu, yaitu jenis konflik dan tempat konflik itu terjadi. Nah, pertama, jenis-jenis konflik. Jenis-jenis konflik yang pertama itu ada konflik hubungan, yaitu konflik yang terjadi antara hubungan interpersonal anggota. Nah, konflik ini cenderung disfungsional karena seperti yang sudah disinggung sebelumnya, ini terjadi hanya karena ketidakcocokan antar anggota. Nah, kalau konflik terjadi hanya karena ketidakcocokan antar anggota, konflik tersebut tidak mungkin akan menghasilkan sesuatu yang inovatif ataupun kreatif, karena ini menyangkut kepada sifat karakter pribadi masing-masing. Sementara karakter masing-masing orang itu kan tidak bisa diubah. Jadi satu-satunya penyelesaian itu hanya melalui toleransi. Nah, yang kedua ini ada konflik tugas. Konflik tugas itu adalah konflik tentang inti dan tujuan dari organisasi itu. Nah, konflik tugas bisa menjadi fungsional dalam beberapa kasus. Kalau misalnya konflik tugas itu berdiri sendiri, konflik ini bisa menjadi konflik fungsional. Tapi, kalau konflik ini bersamaan terjadinya dengan konflik hubungan, konflik ini bisa menjadi konflik yang disfungsional. Lalu yang terakhir ada konflik progres, yaitu konflik tentang cara suatu pekerjaan dilakukan. Nah, ini berkaitan dengan peran dan delegasi. Nah, kalau misalnya yang dipermasalahkan di delegasi itu biasanya apakah anggota tersebut mengerjakan tugasnya atau tidak. Nah, ini kalau dalam bahasa sehari-hari istilahnya main tinggal. Nah, kalau misalnya permasalahan berkaitan dengan peran itu adalah pada saat ada anggota organisasi yang merasa tidak dianggap atau tidak dirangkul. Nah, kalau konflik-konflik proses ini bisa dengan mudah berubah menjadi konflik hubungan. Lalu, setelah jenis-jenis, ada tempat terjadinya konflik. Nah, tempat terjadinya konflik itu ada 3 diadik, yaitu konflik antara 2 orang dalam satu organisasi, lalu konflik intragrup, yaitu konflik dalam suatu kelompok, dan terakhir ada konflik intergrup, yaitu konflik antara kelompok-kelompok. Oke, jadi di sini saya akan membahas tentang proses konflik menurut Robbins yang terbagi menjadi 5. Tahap pertama yaitu adanya potensi ketidaksesuaian. Nah, potensi ketidaksesuaian ini terbagi menjadi 3, yaitu komunikasi, struktur, dan variabel pribadi. Komunikasi dapat menjadi potensi konflik dikarenakan komunikasi merupakan sumber konflik karena dapat menciptakan ketidakpahaman, dapat menciptakan suatu kerenggangan dalam hubungan organisasi apabila adanya komunikasi yang tidak diinginkan,
apabila adanya komunikasi yang berlebihan atau adanya komunikasi yang tidak sesuai dengan harapan dan kurangnya komunikasi dalam organisasi. Yang kedua, yaitu struktur. Ukuran kelompok, kejelasan yuridiksi tentang bagaimana pemberian penghargaan kepada setiap anggota organisasi itu dapat menjadi potensi adanya konflik. Dikarenakan suatu kelompok yang besar, maka potensi terjadi konflik itu akan menjadi semakin besar pula. Nah, selanjutnya, adanya variabel pribadi. Di sini, faktor-faktor individu seperti kepribadian, emosi, dan nilai-nilai dianut itu menjadi hal yang sangat krusial dalam potensi penyebab konflik. Karena apabila ada sikap seseorang yang kurang baik, yang dapat mempengaruhi lingkungan organisasinya, maka lama-kelamaan itu akan menciptakan suatu konflik seiring berjalannya waktu. Mungkin ada yang tidak suka dengan orang tersebut, atau ada yang merasa risih, dan lain sebagainya. Nah, tahap kedua yaitu adanya kognisi dan personalisasi. Nah, di sini adanya lanjutan dari tahap 1 yang tadi. Pada tahap 2 ini, adanya perceived dan felt conflict. Perceived ini, di mana adanya salah satu pihak yang memandang pihak lain akan menghambat ataupun mengancam pencapaian tujuan seseorang tersebut. Jadi di sini adanya suatu pihak yang merasa terancam terhadap seseorang. Nah, yang kedua yaitu felt conflict. Di sini konflik bukan hanya sekedar dipandang atau hanya dirasakan, tetapi konflik itu sudah benar-benar ada dan benar-benar dikenali konflik itu seperti apa. Wujud konfliknya sudah jelas pada tahap ini. Dan tahap ketiga yaitu niat. Setelah terjadinya konflik, pasti setiap orang memiliki niat untuk menyelesaikan konflik tersebut. Nah, cara penyelesaian ini terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu adanya persaingan. Ada beberapa orang yang lebih memilih untuk menyelesaikan masalah dengan bersaing. Mana yang lebih baik, dan yang lebih baik adalah yang menang, seperti itu. Dan yang kedua adanya kolaborasi. Di sini, kedua belah pihak sama-sama mencari win-win solution. Solusi yang sama-sama membuat kedua belah pihak merasa bahagia, merasa diuntungkan. Yang ketiga, yaitu menghindari. Di mana suatu kondisi ketika seseorang lebih memilih untuk mengabaikan atau menjauhkan diri dari konflik tersebut. Mereka tidak menyelesaikan masalah, namun mereka lebih memilih dari mengabaikan kenyataan seperti itu. Yang keempat, akomodasi, yaitu di mana kondisi salah satu pihak memilih untuk mengalah, menenangkan lawan, dan berkorban untuk mempertahankan hubungan yang telah berjalan di antara kedua belah pihak tersebut. Dan yang kelima, yaitu adanya kompromi. Kompromi di sini tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Kedua belah pihak sama-sama menerima keputusan melalui komunikasi. Jadi mereka sama-sama mengalah, mereka sama-sama mencari jalan tengah, seperti itu. Dan yang selanjutnya, tahap keempat, perilaku atau kebiasaan, merupakan hasil dari adanya penyelesaian konflik di tahap ketiga tadi. Karena proses penyelesaian tersebut akan menciptakan suatu perilaku dalam organisasi dan perilaku individu itu sendiri. Misalnya, dalam suatu organisasi, mereka itu lebih memilih menyelesaikan masalah dengan cara menghindari. Hal itu akan memberikan suatu cerminan bahwa organisasi itu dalam menyelesaikan masalah ke depannya akan lebih memilih untuk mengabaikan permasalahan tersebut. Sedangkan apabila suatu organisasi lebih memilih adanya kolaborasi, itu menunjukkan suatu adanya penyelesaian masalah yang positif dan akan terus berlanjut terhadap konflik-konflik selanjutnya. Dan juga pada tahap keempat ini akan menciptakan suatu kondisi pada anggota-anggota dalam organisasi tersebut. Karena seiring berjalannya waktu, orang-orang dalam organisasi tersebut belajar mengenai lingkungan, mengenai budaya organisasi, dan lain sebagainya. Sehingga akan berlanjut ke tahap selanjutnya, yaitu tahap kelima, adalah hasil, outcome. Nah, hasil-hasil dari konflik-konflik yang ada pada tahap 1 sampai 4 akan memberikan dampak. Dampak tersebut ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya itu fungsional, yang dapat meningkatkan kinerja organisasi. Karena dapat meningkatkan pengambilan keputusan, dapat mendorong evaluasi diri, dapat mendorong evaluasi organisasi, seperti itu. Sedangkan
Yang negatifnya, disfungsional, itu berarti dapat menunjukkan bahwa konflik tersebut dapat menimbulkan ketidakpuasan, kekhawatiran terhadap anggota-anggota organisasi, dan secara tidak langsung itu juga dapat menurunkan efektivitas dan kinerja organisasi yang bersangkutan. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengelola konflik agar konflik tersebut tidak berlarut-larut dan tidak memberikan dampak negatif berkelanjutan, yaitu dengan cara melakukan diskusi yang terbuka dan jujur yang lebih memfokuskan kepada tujuan dan kepentingan pada setiap anggota, bukan memfokuskan pada permasalahannya, seperti itu. Dan juga di sini adanya pengaruh budaya yang sangat penting, karena secara garis besar terdapat dua budaya, yaitu budaya kolektivitis dan budaya individualis. Budaya kolektivitis lebih cenderung menyelesaikan konflik dengan cara kolaborasi dibandingkan dengan cara menghindari atau kompromi. Sedangkan orang-orang dengan budaya individualis, mereka lebih suka untuk menyelesaikan masalah secara langsung dan terbuka. Seperti itu. Jadi di sini saya ingin menjelaskan mengenai negosiasi. Negosiasi definisinya menurut Robbins adalah sebuah proses yang di dalamnya terdapat dua atau lebih pihak yang ingin bertukar barang atau jasa dan menyepakati tingkat kerjasama tersebut bagi mereka. Lalu juga negosiasi merupakan proses yang terjadi antara dua atau lebih pihak juga yang memutuskan bagaimana mengalokasikan sumber daya yang langka. Setiap negosiasi dalam organisasi juga mempengaruhi hubungan antara individu, antara negosiator, dan perasaan negosiator terhadap diri mereka sendiri. Hal ini bergantung pada seberapa banyak pihak yang ikut berinteraksi atau bernegosiasi. Terkadang mempertahankan hubungan sosial dan berperilaku etis akan sama pentingnya dengan mencapai hasil negosiasi. Lalu ada jenis-jenis negosiasi atau pendekatan dalam negosiasi. Ada jenis-jenis ini terbagi menjadi dua, yaitu distributif dan integratif. Distributif sendiri itu di mana solusi penyelesaian dari negosiasi ini akan menguntungkan salah satu pihak saja, sementara pihak yang lain tidak diuntungkan, atau biasa disebut dengan win-loss solution. Distributif ini dapat saya contohkan dengan apabila saya ingin membeli mobil dan saya melihat iklan yang terdapat di internet, dan saya melihat ada iklan yang cukup menarik, sehingga saya menghubungi penjual tersebut dan menghampirinya untuk melihat bagaimana kondisi asli mobil tersebut. Setelah melihat mobil tersebut, saya merasa yakin saya ingin membeli mobil ini. Tetapi, saya ingin membeli dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga yang ditawarkan oleh penjual tersebut. Sehingga terjadilah negosiasi atau tawar-menawar di situ. Hal ini termasuk distributif karena setiap uang yang didapatkan oleh pembeli dan penjual potong dengan harga mobil tersebut adalah uang yang pembeli hemat dan sebaliknya. Di sini, masing-masing negosiator memiliki titik sasaran yang menentukan apa yang ingin dicapai, yang menandai hasil terendah yang dapat diterima, yaitu titik di mana negosiator akan memutuskan untuk bernegosiasi saja daripada menerima penyelesaian yang kurang menguntungkan. Area di antara dua titik ini membentuk tentang aspirasi masing-masing negosiator. Selama terdapat beberapa tumpang tindih di antara dua rentang antar negosiator tersebut, maka akan ada rentang penyelesaian di mana aspirasi antar negosiator dapat dipenuhi. Salah satu hal yang dapat dilakukan dari negosiasi ini adalah melakukan penawaran pertama dan menjadikan tawaran tersebut adalah tawaran yang agresif. Selanjutnya ada integrative bargaining yang mengasumsikan bahwa satu atau lebih dari penyelesaian yang mungkin dapat menciptakan solusi yang saling menguntungkan antar satu sama lain negosiator, atau biasa disebut dengan win-win solution. Contoh dari integrative bargaining ini dapat saya contohkan dengan sebuah perumpamaan. The If adalah sebuah butik mewah yang di Jakarta yang dimiliki oleh Sandra dan Angel. Pada awal pembukaan, Sandra dan Angel memindahkan baju-baju yang ingin dijualnya dari desainer-desainer lokal yang berharga jutaan. Mereka menjalin hubungan begitu baik, sehingga banyak desainer yang mengirimkan baju-baju karyanya The If tanpa harus membayar uang muka. Tetapi pada saat krisis ekonomi, The If kesulitan untuk menjual baju-baju dagangannya, sehingga banyak desainer yang tidak mendapatkan penghasilan atau tidak dibayar oleh butik The If karena baju karya-karya tidak ada yang terjual.
Terlepas dari kenyataan bahwa banyak desainer yang bersedia untuk bekerja sama dengan toko dengan pembayaran yang tertunda, Sandra dan Dewi tetap susah untuk dihubungi, sehingga ada salah satu desainer yang mengeluh dan akhirnya menawarkan untuk berani negosiasi untuk menyelesaikan masalah ini tanpa merugikan masing-masing pihak. Nah, di negosiasi ini disebut juga dengan integratif, karena kedua pihak harus dilibatkan secara aktif untuk tawar-menawar ini, sehingga yang didapatkan juga maksimal dan menguntungkan masing-masing pihak. Baik, kita memasuki materi terakhir, yaitu mengenai implikasi konflik bagi seorang manajer dan bagi organisasi itu sendiri. Pertama, kita bahas mengenai implikasi konflik bagi seorang manajer. Implikasi dalam hal ini dituangkan melalui strategi-strategi yang dapat manajer lakukan ketika menghadapi sebuah konflik yang menerpa organisasinya. Menurut Robin, dapat setidaknya 5 strategi yang dapat dilakukan oleh seorang manajer. Pertama, melalui kompetisi. Strategi ini dapat diterapkan oleh seorang manajer ketika perlu mengambil keputusan yang tepat, ketika perlu menerapkan kebijakan yang tidak populer, dan ketika terdapat masalah yang sangat vital bagi kesejahteraan organisasi. Kedua, kolaborasi. Manajer dapat menerapkan strategi ini untuk mencari solusi integratif ketika tujuannya adalah untuk belajar dan ketika ia ingin menggabungkan wawasan dan perspektif dari seluruh anggota organisasi. Ketiga, akomodasi. Manajer sebaiknya menggunakan akomodasi ketika ia menemukan sebuah kesalahan, ketika perlu mendengar aspirasi dari karyawan, dan ketika ia ingin memuaskan semua pihak. Keempat, kompromi. Manajer dapat mempertimbangkan untuk berkompromi ketika terdapat tujuan yang sangat penting, tetapi potensi kerugian yang ditimbulkannya itu tidak sebanding dengan usaha yang dilakukan. Terakhir, manajer sebaiknya menggunakan integratif bargaining dibandingkan dengan distributif bargaining. Karena integratif bargaining itu cenderung memberikan hasil yang memuaskan kepada semua pihak dan dapat membangun hubungan yang langgeng dalam organisasi. Selanjutnya, kita bahas mengenai implikasi bagi organisasi itu sendiri. Nah, kita dapat melihat dari dua sudut pandang, yaitu mengenai implikasi yang positif dan implikasi yang negatif. Untuk implikasi yang positif sendiri, terdapat 3 hal. Pertama, konflik merupakan suatu alat untuk menimbulkan perubahan yang radikal. Konflik dalam hal ini merupakan sebuah piranti yang efektif bagi manajemen untuk dapat secara drastis mengubah struktur kekuasaan yang ada, mengubah pola interaksi yang sudah berjalan, serta dapat pula mengubah sikap yang telah mengakar dalam organisasi. Kedua, konflik memperbaiki keaktifan kelompok dan organisasi. Konflik dapat merangsang suatu organisasi untuk mencari cara-cara dan tujuan-tujuan yang baru, serta dapat menciptakan inovasi dalam suatu organisasi itu. Ketiga, konflik menimbulkan tingkat ketegangan yang sedikit lebih tinggi dan lebih konstruktif. Nah, ketegangan dalam hal ini itu adalah ketegangan yang baik bagi organisasi. Karena bila ketegangan itu rendah, maka para anggota tidak cukup termotivasi untuk dapat melakukan sesuatu yang lebih dalam menangani konflik. Kemudian kita bahas mengenai implikasi negatif dari konflik itu bagi organisasi. Dalam hal ini juga terdapat 3 hal, yaitu pertama, konsekuensi negatif dari konflik dapat menghancurkan. Terdapat banyak hal negatif yang dikaitkan dengan konflik. Yang paling jelas kentara adalah peningkatan potensi keluarnya karyawan, merosotnya kepuasan karyawan, inefisiensi antar unit kerja, dan semakin meningkatkan keluhan yang dapat memicu terjadinya pemogokan karyawan. Kedua, kompetisi baik bagi organisasi. Dalam hal ini, kompetisi dan konflik tidak dapat dipersamakan artinya. Konflik merupakan perilaku yang diarahkan untuk melawan pihak lain, sedangkan kompetisi adalah perilaku yang menyasar pada perolehan tujuan tanpa gangguan dari pihak lain. Kompetisi itu bersifat sehat dan vital bagi organisasi, sementara sebaliknya konflik justru bersifat destruktif. Ketiga, pimpinan yang merangsang dan menerima konflik dengan baik tidak akan bertahan lama dalam organisasi. Dalam pandangan tradisional, konflik itu dianggap buruk. Nah, karena evaluasi kinerja seorang pimpinan itu dilakukan oleh eksekutif pada tingkat yang lebih tinggi, maka pimpinan yang gagal untuk menyingkirkan konflik dalam organisasi kemungkinan besar akan dinilai negatif oleh eksekutif. Baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.